kiri kanan, maju jalan. Dahulu saya keliru memahami Siu Tao. Saya berpikir Siu Tao seperti orang bersekolah, yaitu ada tahapan naik kelas setelah setahun belajar. Tetapi, kok lama banget ya menunggu manfaatnya? Ternyata pemahaman saya kini menjadi lebih praktis dan sederhana. Kini saya melihatnya demikian. Perjalanan Siu Tao secara sederhana kini saya gambarkan tak ubahnya seperti kita berjalan kaki, entah ke warung sebelah atau jalan pagi demi kesehatan. Sebuah perjalanan menuju satu atau lebih dari satu tujuan. Caranya adalah dengan melangkahkan kaki kiri dan kaki kanan secara bergantian. Ringkasnya, setelah kaki kiri maju ke depan, giliran berikutnya adalah kaki kanan melangkah. Manfaatnya bisa dirasakan sekarang, seketika. Pastinya tak asing di telinga kita ungkapan seorang filsuf Tiongkok yang sangat terkenal, Lao Tzu, pernah mengatakan bahwa perjalanan 1000 mil selalu dimulai dengan langkah pertama. Kini, saya sebagai seorang penulis Tao Tai Sang Men, asuhan dan binaan Li Sifu, memberanikan diri untuk mengeluarkan sebuah ungkapan yang tak kalah seru. Perjalanan hidup 1000 mil dalam suasana Chen San Mei dimulai dengan kaki kiri dan kaki kanan melangkah secara bergantian. Melangkah dengan kesadaran tinggi atau U, menggunakan tuntunan akal budi jasmani. Dilanjutkan melangkah dengan kesadaran tinggi atau U, menggunakan inspirasi rohani karena rajin berlatih Tao Yin Su. Keduanya dilakukan secara bergantian hingga sampai ke tujuan. Bagaimana menurutmu? Keren, bukan? Demikian juga perjalanan hidup setelah mengenal Tao. Ibarat kaki kiri melangkah dengan segenap akal budi dan U kita, dilanjutkan dengan kaki kanan melangkah dalam momen spiritual Lian Kung. Sementara itu, persoalan demi persoalan kehidupan yang hadir di depan kita dapat kita sikapi sebagai aba-aba atau pertanda bagi kita untuk masuk ke dalam mode belajar, bukan sedang sial atau menerima hukuman. Mode belajar mesti dijalani dengan sikap hati sebagai seorang murid yang ingin tahu dan mau tahu. Terdorong oleh hasrat yang besar untuk lebih tahu dan lebih pintar daripada satu periode sebelumnya. Ada semangat untuk menjadi orang dengan internal locus of control yang kuat, berdiri di atas kaki sendiri untuk menentukan nasib sendiri, serta bermental seorang pejuang yang gigih, bukan seorang peminta-minta yang tak berdaya. Dahulu, sesi Tao Yin Su saya jalani dan lakukan dengan mindset cuci tangan
dan perjudian, artinya untung-untungan. Siapa tahu problem saya teratasi setelah saya melakukan lianpung, ibarat melempar tanggung jawab selanjutnya kepada pertolongan dan belas kasihan Tian. Namun sekarang bukan seperti itu saya memandangnya. Sekarang saya memahami bahwa Tao Ying Su yang berlangsung baik dalam mode spiritual maupun dalam mode sadar sepenuhnya menggunakan nalar dan akal budi kita perlu dijalankan secara bergantian. Saat liankung, kungli kita semakin memadai untuk menunjang simpul-simpul u kita semakin terbuka. Setelah liankung, badan kita menjadi lebih segar karena sirkulasi darah, oksigen, dan qi semakin lancar, serta daya ingat dan daya pikir semakin bening karena kekeruhan pikiran sebelumnya sudah sempat diendapkan, sehingga akal budi semakin siap dan peka untuk memunculkan ide-ide dan solusi. Jadi sekarang saya menerapkannya demikian. Setelah akal budi dan kesadaran penuh sudah dikerahkan untuk bekerja, saya masuk ke mode liankung sebentar. Dalam kesadaran yang rileks, membiarkan siklus dan sirkulasi qi, darah, dan oksigen menjadi lancar. Keduanya dilakukan bergantian, selangkah demi selangkah. Ketika habis ide dan akal kita, masuklah ke mode liankung, ibarat mengisi ulang baterai kita. Biasanya beberapa saat kemudian akan muncul ide-ide lanjutan sebagai langkah berikutnya dari langkah yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemajuan selangkah dalam liankung dan perbaikan kungli disambung dengan penerapan dalam dunia nyata menggunakan akal budi dan nalar waras kita, sembari berjumpa trial and error saat menjalaninya, akan membuat kita semakin pintar. Keduanya ditunjang oleh U yang berangsur-angsur meningkat, semakin matang, menjadi dewasa, lengkap, dan komplit. Maka kita pasti akan bertemu jalan keluar atau solusi. Nah, itulah jurus saya menangani, menanggulangi, dan melewati lika-liku kehidupan, pasang surut kehidupan, atau naik turun kehidupan dalam suasana batin yang tetap tenang, mantap, dan gigih. Ini semudah melangkahkan kaki kiri kanan, dan maju jalan ke tujuan secara bergantian.